Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Fitri Nur Amalia dengan NPM 191FF03092 dari kelas 2 FF UAL Fakultas Farmasi Universitas Bakti Kencana Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan tentang rancangan formulasi pil rimpang temulawak atau Curcuma xanthorrhizoma. Berikut ini ada beberapa topik yang akan saya sampaikan. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada formula, yang ketiga ada khasiat, yang keempat prosedur, yang kelima gambaran kemasan, dan yang keenam adalah uji pemastian mutu. Untuk latar belakang sendiri, obat tradisional bermanfaat bagi kesehatan dan penggunaan saat ini sedang digalakkan karena lebih mudah dijangkau masyarakat, baik harga maupun ketersediaannya. Salah satu bahan baku yang digunakan sebagai obat tradisional adalah temulawak. Temulawak atau Curcuma xanthorrhizoma merupakan tanaman asli Indonesia, dan selain itu temulawak merupakan sumber bahan pangan, pewarna, bahan baku industri seperti kosmetik, maupun dibuat makanan atau minuman segar. Bagian yang dimanfaatkan adalah rimpang. Rimpang temulawak mengandung zat kurkumin dan minyak atsiri. Temulawak dapat mengobati penyakit diantaranya jerawat, meningkatkan nafsu makan, anti kolesterol, anti inflamasi, anemia, antioksidan, pencegah kanker, dan antimikroba. Dalam penelitian pada tahun 2006, Clinical Gastroenterology and Hepatology menyatakan bahwa pasien yang mengalami gangguan kesehatan pada ulcerative colitis atau pencernaan mendapati penyakitnya semakin membaik dengan mengkonsumsi suplemen temulawak secara teratur. Baik, di sini ada formula umum dan formula khusus. Untuk formula umum ada zat aktif, zat pengikat, zat pembasah, zat penabur, dan zat penyalur. Untuk formula khususnya ada ekstrak rimpang temulawak, serbuk rimpang temulawak, gom Arab, lycopodium, dan gliserin. Untuk khasiatnya sendiri, temulawak mempunyai khasiat sebagai antiinflamasi, tonikum, obat gangguan hati, kolagoga, yaitu meningkatkan produksi dan sekresi empedu, penambah nafsu makan, reda batuk, asma, sariawan, diare, rematik, lelah, penghilang rasa sakit, antibakteri atau jamur, antidiabetes, antidiare, antioksidan, antitumor, diuretik, depresi, dan lain sebagainya. Untuk cara pembuatannya atau prosedur, yang pertama yaitu timbang masing-masing bahan sesuai formula, lalu campur ekstrak dan serbuk temulawak serta gom Arab dalam mesin pengaduk atau mixer hingga tercampur rata. Lalu kemudian ditambah air gliserin sedikit demi sedikit hingga diperoleh massa pil yang baik. Buat pil sejumlah yang diinginkan, masukkan pil dalam wadah tertutup rapat. Baik, ini untuk gambar kemasan primer yang akan digunakan. Dan berikut gambar kemasan sekunder yang akan digunakan. Untuk uji pemastian mutu ada uji organoleptis, uji keseragaman bobot, dan uji waktu hancur. Untuk uji organoleptis meliputi warna, bau, bentuk, dan rasa. Untuk warnanya ada coklat, untuk bau khas temulawak dan bentuknya bulat, serta rasanya yang pahit. Untuk uji keseragaman bobot, untuk penyimpangan terbesar terhadap bobot rata-rata yang diperbolehkan sesuai Farmakope Indonesia 3 dengan bobot rata-rata 100 mg sampai 250 mg. Untuk uji pemastian mutu yang terakhir yaitu uji waktu hancur. Alat yang digunakan ialah disintegration tester. Caranya yaitu satu pil dimasukkan pada masing-masing tabung dari keranjang, lalu dimasukkan cakram pada tiap tabung dan alat dijalankan. Sebagai medium digunakan air dengan suhu 37 derajat Celcius, kecuali dinyatakan lain menggunakan cairan yang tercantum pada masing-masing monografi. Pada akhir batas waktu, angkat keranjang dan amati semua pil. Semua pil harus hancur sempurna. Bila satu atau dua pil tidak hancur sempurna, ulangi pengujian dengan 12 pil lainnya. Tidak kurang 16 tablet dari 18 pil harus hancur semua. Baik, untuk kesimpulan, temulawak mempunyai khasiat sebagai antiinflamasi, tonikum, obat gangguan hati,
Kolagoga yaitu meningkatkan produksi dan sekresi empedu, penambah nafsu makan, pereda batuk, asma, sariawan, diare, rematik, lelah, penghilang rasa sakit, antibakteri atau jamur, anti diabetes, anti diare, antioksidan, anti tumor, diuretik, depresi, dan lain sebagainya. Untuk yang kedua, cara pembuatan pil pada prinsipnya mencampur bahan-bahan obat pada sampai homogen, kemudian ditambah zat-zat tambahan, setelah homogen ditetesi bahan pembasah, kemudian dengan cara menekan sampai diperoleh massa pil yang sesuai. Lalu dibentuk silinder dan dipotong dengan alat pemotong pil sesuai dengan jumlah pil yang diminta. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan atau kurang jelas terhadap informasi yang saya berikan. Terima kasih.